Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari Pangajo, kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Pertama-tama kita harus memahami dan mengetahui definisi atau pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dari sebuah bisnis. Adalah dasar untuk pembukuan perpasangan debit dan kredit. Kegunaan dasar akuntansi adalah untuk menggambarkan setiap transaksi suatu bisnis dipengaruhi minimal dua golongan, yaitu rekening dan akun. Apakah itu termasuk dalam kas, utang, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Kewajiban berupa utang usaha, tambang, utang hipotek, dan lain-lain. Rumus kedua, rumus persamaan dasar akuntansi yaitu rumus dasar tentang akuntansi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hutang tambah modal atau modal atau ekuitas. Harta atau aset, hutang atau kewajiban tambah modal atau ekuitas. Pemula rumus dapat disederhanakan menjadi harta tambah beban sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Sedangkan hasil rumus yang terakhir yaitu harta sama dengan hutang tambah modal, dan yang kita ambil adalah harta sama dengan hutang tambah modal. A adalah aset atau harta atau aktiva, yaitu semua milik kekayaan dari suatu perusahaan. Sedangkan H hutang, yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. M yaitu modal hak pemilik perusahaan. Harta atau aset sama dengan hutang tambah modal. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang ketiga ini yaitu harta. Kedua, yang ketiga harta atau aset. Debit di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Harta atau aset berada di sebelah debit, yaitu di sebelah kanan. Sedangkan kredit, hutang atau modal berada di sebelah kredit, yaitu sebelah kanan. Yang ketiga, berdasarkan hal di atas dapat dicontohkan sebagai berikut. Pada tanggal 10 Oktober, Tuan Syukri menginvestasikan uang sejumlah 50 juta rupiah sebagai modal awal. Pada tanggal 14 Oktober, bendahara Tuan Syukri membeli peralatan kantor untuk kegiatan operasional dengan harga sebesar 20 juta rupiah, dibayar tunai 15 juta rupiah, dan sisanya akan dicicil. Sebelum kita melanjuti rumus tersebut, saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu, yaitu Tuan Syukri debit itu di sebelah kiri, sedangkan kredit di sebelah kanan, dan bagannya itu seperti dibahagi dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dia bentuk bagannya itu kayak huruf T. Jadi ini di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Terus aset bertambah saldo kas sebesar uang kasnya itu dari modal awalnya Tuan Syukri, yaitu senilai 50 juta rupiah.
Dan sedangkan kredit modal Tuan Sukrin, modal awalnya yang belum terpakai yaitu 50 juta rupiah. Seimbangkan, sedangkan aset bertambah berupa perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dari mana? Ya, dari 20 juta rupiah, yaitu DP harga nilainya 20 juta rupiah. Aset berkurang berupa kas 15 juta rupiah. Utang usaha perusahaan 5 juta rupiah, yaitu di sebelah kanan. Sedangkan aset berkurang berupa kas 15 juta di sebelah kiri. Dan perlengkapan kantor juga di sebelah kiri, yaitu debit. Dan utang usaha perusahaan di sebelah kanan, kredit. Persamaan dasar akuntansi yang keempat, persamaan dasar akuntansi atau analisa. Harta atau aset sama dengan utang tambah modal. Baik, seperti saya sudah bilang tadi, debit di sebelah kiri dan hutang dan kredit di sebelah kanan. Kas senilai 50 juta rupiah ditambah perlengkapan kantor senilai 20 juta rupiah, yaitu 70 juta rupiah, dan uang dikurangkan dengan hasil uang kas senilai 15 juta atau uang yang dibayar tunai senilai 15 juta rupiah. Sisa saldonya yaitu 55 juta rupiah. Di sebelah debit, hutang usaha perusahaan senilai 5 juta rupiah. Modal awal Tuan Sukrin 50 juta rupiah. Saldo Tuan Sukrin senilai 55 juta rupiah. Debit dan kredit hasilnya sama, 55 juta rupiah, kredit 55 juta rupiah juga. Persamaan dasar akuntansi, analisa aset transaksi atau aktiva, bertambah dan berkurang. Debit dan kredit dibagi dua. Aktiva atau aset bertambah selalu dicatat debit di sebelah debit. Aktiva atau aset berkurang dicatat di bagian kredit di sebelah kanan. Analisa transaksi utang bertambah dan berkurang. Debit di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Hutang berkurang selalu dicatat bagian debit atau di sebelah kiri. Sedangkan kredit, hutang bertambah selalu dicatat bagian kredit. Analisa transaksi modal yaitu bertambah dan berkurang. Debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Modal berkurang selalu dicatat di bagian debit. Sedangkan kredit di modal ditambah selalu dicatat bagian kredit. Oke, sampai sini dulu ya. Dan apabila ada salah kata-kata dan apabila penjelasan dari saya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.